Biasanya sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun itu, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu sepanjang malam hari tadi hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melakukan aktivitas belajar mengajar. Kami mohon berkat dan pertolongan-Mu agar aktivitas pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang sudah kami terima dan diberikan oleh guru kami bisa kami ingat selalu untuk masa depan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo dan Bosco, Doakanlah kami yang beriman kepadamu. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan duduk kepada Tasya. Terima kasih. Sekarang Ibu minta kita semua berdiri dulu sebelum kita lanjut. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dinyanyikan dengan penuh hikmat. Ya. Ya. Sekarang tunggu, jangan duduk. Coba tangan diangkat seperti ini. Kemudian ikuti ya. Ini untuk meningkatkan konsentrasi. Lihat seperti ini. Setelah itu balas lagi. Kalian selancar ini. Kenapa? Lebih cepat. Dilakukan lebih cepat. Ya, Evan. Dilakukan lebih cepat. Dilakukan lebih cepat. Coba belajar. Lebih konsentrasi lagi supaya jadi. Coba. Yang bisa jago. Sekarang silakan
permainan berikut baru dia kembalikan. Kalau sudah untung 30, berarti dia bisa lunasi utangnya atau tidak? Bisa. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Bingung? Operasi hitung campuran bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Saya bisa? Bilangan bulat adalah bilangan yang bisa dibagi antara dua macam, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Lihat di slide. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah guru dan siswa berdiskusi seperti ini, ibu akan bertanya, kamu akan menjawab ya. Di saat siswa tidak mengerti, berarti ditambahkan. Bisa juga teman yang lebih tahu itu bisa menjawab pertanyaan dari teman ya. Bisa? Jadi setelah guru dan siswa berdiskusi, bukan cuma ibu yang cicit ceramah terus di situ ya. Siswa dapat menganalisis hasil operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Menganalisis sama dengan di persepsi tadi, ibu sudah tanyakan yang biasa main kelereng. Rata-rata di sini ibu lihat pernah main kelereng, makanya ibu tanya itu. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan mengamati tayangan media nanti ya, ada tentang operasi itu, siswa dapat mengoreksi hasil operasi hitung campuran bilangan bulat. Mengoreksi ya, bisa, oh ini salah, menurut saya ini bu begini, atau berdasarkan hasil diskusi atau menurut pemahaman saya ya, tidak apa-apa ya, namanya belajar, keluarkan pendapat, tidak apa-apa ya. Ketiga, dengan berdiskusi siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Dengan berdiskusi siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi diskusikan masalah yang ada kaitannya dengan kehidupan kita ya. Jadi tidak susah. Jadi semua ibu minta dalam pembelajaran aktif ya, karena di akhir ada penghargaan yang seru bagi siswa yang aktif dan kelompok ya. Ada pembentukan kelompok, jadi di situ ibu akan lihat bagaimana kerjasamanya dengan teman kelompoknya ya. Keaktifan siswa, bertanya, menjawab ya, menambahkan jawaban dari teman. Bisa? Bisa? Bisa. Semangat dong ya. Coba sekarang lanjut, coba perhatikan di slide. Manakah yang termasuk operasi hitung campuran bilangan bulat? Karena ada melibatkan beberapa tanda. Iya. Siapa yang bisa menambahkan? Karena ada melibatkan beberapa tanda. Nomor berapa itu? Coba, ini nih pertanyaannya, manakah yang termasuk operasi hitung campuran bilangan bulat? Silakan di over yang menjawab sampai di ujung sana. Nomor 4. Karena ada melibatkan beberapa tanda seperti kali, bahagi, dan kurang. Yang lain, siapa yang bisa menambahkan? Coba, ini ibu mau tanya satu-satu, paham tidak mana yang termasuk operasi hitung campuran bilangan bulat? Menurut saya, yang termasuk operasi hitung campuran bilangan bulat adalah nomor 3. Karena melibatkan beberapa tanda yang mempunyai bilangan bulat negatif. Nomor 1 masuk? Kenapa? Karena dia tidak melibatkan beberapa tanda, melainkan hanya satu tanda. Sekarang nomor 2. Soal nomor 2 perhatikan. 0,5 kali apa
bisa menjawab, maka dia harus jawab soal dari ibu. Soalnya berkali 7. 7 kali 1, 7 2 kali, pokoknya kelipatannya dia cuma bilang 7 14 kelipatan 7. Paham? Sampai tidak melebihi 50 maksudnya. Jadi hukumannya bagi siswa yang tidak bisa dalam game ini, dia harus bisa sebutkan kelipatan 7 yang kurang dari 50. Paham? Sekarang adalah coba aku dapat tulis ini. Satu batu tunjuk di pokoknya searah begini. Dibaringkan saja di sini. Ya, buat lingkaran. Kelihatannya tidak semangat memang. Tidak makan? Satu begini. Tidak. Ngana yang batu begini baru satu buka. Ini dibuka. Ngapain? Ya, begitu. Seterusnya sampai di sebelah. Ya. Kita akan ini harimau makan harimau. Apa? Harimau makan harimau. Jadi dalam game ini ibu akan bercerita setiap ada kata harimau. Itu yang batangkap itu langsung batangkap itu jadinya teman, jadi telunjuk teman. Jadi kalau yang kedapatan dia berarti yang kalah dalam game ini. Jadi setiap ada apa kata harimau. Dengarkan ibu baik-baik, dengarkan baik-baik. Coba ini masuk, coba ibu lihat. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah kebun binatang, ada seekor gajah sedang berjalan-jalan bersama anaknya mencari makanan. Ya. Tiba-tiba seekor anjing datang berlari tergesa-gesa karena dikejar harimau. Valen yang tertangkap. Valen tertangkap, coba. Oh, Valen Elvan. Coba. Dengan cepat ya, kelipatan 7 yang kurang dari 50. Silakan. Sebutkan setiap angka. Maksudnya 7 atau gitu. 7 14 kelipatannya sampai yang kurang dari ya 7 14 7, 14, 21, 28, 35. Mari. Gambut ya. Coba. Berarti masih ada siswa yang tidak konsentrasi dan tidak serius mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang ibu buat permainan yang setiap ada angka 7, kata 7 bukan di saat kamu mengucapkan 7 diganti dengan tepuk tangan ya. Jadi berhitung 1, 2 mulai dari Tasya, tapi kata 7 tidak diucapkan tapi diganti dengan tepuk tangan 1 kali. Boleh? Boleh? Tapi sebab kita kembali ke game lagi.
Enam. Satu. Melanjut. Dua. Tiga. Empat. Lima. Geser konsentrasi. Negatif 3 tambah 2. Geser. Negatif 3 tambah 2. Sebagai hukumannya jawab pertanyaan ibu. Negatif 3 tambah 2. Ya, negatif 1. Coba kita perhatikan lagi yang di slide yang termasuk operasi hitung campuran bilangan bulat, yaitu nomor berapa? 3. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Karena ada melibatkan beberapa tanda dan ada termasuk bilangan bulat di situ. Iya. Karena dia melibatkan beberapa tanda ya. Ada tambah kali bahagia operasi, maksudnya ada melibatkan tanda operasi ya, hitung. Dan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Jelas ya, ada bilangan positif dan negatif. Sedangkan yang nomor 2 kenapa tadi? Karena tidak melibatkan beberapa tanda dan yang satunya tidak termasuk bilangan bulat, dia termasuk bilangan desimal. Iya. Yang nomor 2 karena bukan bilangan bulat kedua-duanya. Ada bilangan desimal. Oke. Berarti paham ya? Coba untuk tes awal. Silakan kerjakan nomor 3 dan 4. Sekarang 1 menit. Paham ini atau tidak? Yang sudah bawa? Lanjut. Waktu habis. Yang sudah nomor 3 di bawah coba dilihat. Nomor 3. Yang lain cepat. Bawa yang nomor 3. Ini untuk mengecek pemahaman awal, pengetahuan awal ya. Jadi skor awal siswa ya. Coba perhatikan ini. Coba baca bersama. Operasi hitung campuran bilangan bulat adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu macam operasi dalam suatu perhitungan bilangan bulat. Sama dengan di soal tadi nomor berapa? 3 dan 4 ya. Karena dia melibatkan ada beberapa macam operasi ya, ada tambah kali kurang bahagi ya. Dan
Kesia tidak tahu cara kerjanya. Kalau yang lain coba. Excel tidak pahamnya di mana? Di cara kerjanya. Cara kerjanya. Oke. Cara kerjanya. Kalau Elvan, di dekat menyusun bilangan. menyusun Macam cara kerja juga kan itu. pahamnya di mana? Tentang dibahagi dan ditambah dengan Cara kerjanya juga ya. Yang sudah benar bisa menambahkan teman-teman yang sudah paham. Boleh? Siapa? Coba. Yang lain dengarkan baik-baik. Boleh maju juga. Boleh maju. Coba dengarkan. Maksudnya ini begini gitu. Kalau cara kerjanya yang nomor 3, di sini kan ada tanda kurang, bahagi, tambah, dan kali. Jadi yang pertama dikerjakan ialah tanda yang lebih kuat. Ya, jadi 6 bahagi 3. 6 bahagi 3 sama dengan 2. Lalu kemudian tambah 4 kali 3 sama dengan 12. 2 tambah 12 sama dengan 14. Lalu 14 kurang negatif 12 sama dengan 2. Jadi hasilnya positif 2. Tepuk tangan dulu untuk. Sekarang, agar kita lebih paham, perhatikan aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Ternyata teman kamu sudah lebih, dia sudah mempelajari ya. Ini kan materi pengulangan juga. Jadi ternyata dia sudah paham. Dan dia lebih memahami lagi setelah diberikan seperti tadi contoh ya. Sekarang coba lihat aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama coba dibaca sama-sama. Operasi bilangan tanda kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu. Untuk operasi hitung dalam tanda kurung tadi dia kena di nomor berapa tadi? Yang sudah dikerjakan? 4. Berarti dibilang kata operasi hitung dalam tanda kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu. Ini diingat baik-baik. Ini aturan ya, aturan pengerjaannya. Ya. Yang kedua. Jika operasi penjumlahan dan pengurangan berlebihan, maka kerjakan terlebih dahulu operasi hitungnya dari urutan depan. Sama dengan soal nomor 3. Lanjut, nomor 3. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Perkalian atau pembagian sifatnya lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Jelas? Jelas? Jelas. Yang keempat. Jika operasi perkalian dan pembagian berdampingan, maka kerjakan terlebih dahulu operasi hitungnya dari urutan depan. Oke. Sekarang berarti ibu bagi kelompok. Ibu bagi kelompok untuk kelompok 1 di sini. Kelompok 3, kelompok 2. Ya. Ini ada nomor. Ini nomor punggung bola. Tidak ya? Bukan. Ini identitas masing-masing siswa dalam kelompok ya. 1, 2, 3. Jadi dalam diskusi kamu akan berdiskusi bersama teman kelompokmu. Setelah itu ibu akan mengecek pemahaman kamu tentang materi dengan menunjuk salah satu nomor
Dan kelompok 3 di sini ya, masing-masing di tengah kelompoknya. Ya. Supaya lebih arahkan tangan-tangan supaya lebih tahu. Ya. Jadi masih ada kesempatan, kalau tidak tahu tanya. Sebentar presentasi lalu menghadap. Ya. Ya, saya akan diskusikan. Jadi ibu akan menunjuk ya nomor, ya itu nomor identitas kamu masing-masing. Jadi kerjakan soal yang ada pada lembar kerja itu, diskusikan bersama temanmu. Ada yang kalau ada kendala ditanyakan sama ibu, ya. Sudah buat aja. Jadi diskusi yang lebih serius. Dekat, karena masing-masing punya kesempatan untuk mempresentasikan kelompoknya. Dan kelompok yang lain di saat temannya diskusi dengan baik-baik, dengarkan baik-baik. Saat temannya presentasi nanti, kelompok lain berhak dan wajib memberikan tanggapan. Bang, ada dengar? Jadi kelompok lain di saat anggota kelompok seperti kelompok 1 di presentasi, dan kelompok 2 dan 3 berhak memberikan tanggapan, masukan, saran, ya. Bisa paham? Kamu tidak paham, kata-kata kamu jelaskan, nanti tanyakan sama ibu ini bagaimana ya. Seandainya kamu berpikiran begini, nanti kata apa, nanti ditanyakan, kamu diskusikan. Ini yang lebih kuat berarti dikerjakan cantik juga sangat ya, berarti tidak untuk jadi seperti. Oke, sudah yang lain, kelompok lain. Masing-masing punya kreasi, punya setidaknya cara pemahamannya. Ayo, sudah yang penting kamu paham. Sudah? Siap-siap. Yang presentasi adalah siswa yang bernomor 1. Siswa yang bernomor 1 dan diminta dari kelompok 1. Tetapi untuk yang siswa yang bernomor 1 dari kelompok lain, dan semuanya siap-siap memberikan tanggapan sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Paham? Ya. Setelah si Elvan ya presentasikan hasil diskusi kelompoknya, semuanya berhak untuk memberikan masukan, tanggapan, ya, menanggapi ya. Teman-teman, menurut dari kelompok kami, 80 bahagi
min 10 kali 12 kurang min 20 sama dengan 80 bahagi 10 min 10 sama dengan min 8. Min 8 kali 12 sama dengan min 96. Min 96 kurang min 20 sama dengan min 76. Dari kelompok lain bisa memberikan masukan, tanggapan dari hasil diskusi ya kelompok mereka untuk soal nomor 1. Silakan. Apa? Ya semuanya, maksudnya tidak harus yang nomor 1. Coba kamu perhatikan. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Coba. Hasil penyelesaian dari nomor 1 ialah dikerjakan tanda yang lebih kuat terlebih dahulu, yaitu 1 bahagi min 10 sama dengan min 8. Jadi sama dengan min 8 kemudian dikerjakan kali 12 sama dengan min 96. Dan kemudian yang ini tanda kurangnya diganti tambah karena negatif kali negatif sama dengan positif sama dengan plus, jadi di tengahnya itu harus diganti tambah, tapi hasilnya sudah sama 76 kurang ini tandanya yang harus diubah. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Mungkin ada yang mengubah saling negatif. Jadi positif dengan 96 sama dengan 6. Jangan ganti di situ, dia sama dengan lagi di bawah supaya lebih rinci maksudnya. Nanti diperjelas. Pakai ini. Soal nomor 2, Ibu menunjuk nomor 2. Nomor 2 dari kelompok 3. Nomor 2 dari kelompok 3. Saya maksudkan Menurut hasil diskusi kelompok kami, cara pengerjaan nomor 2 ialah sebagai berikut. 13 kali 140 bahagi min 7 tambah min 2 kali 19 sama dengan titik-titik. Karena di sini ada yang ditanda kurung, jadi yang pertama dikerjakan ialah yang ada di tanda kurung, yaitu 140 bahagi min 7 sama dengan min 20. Kemudian min 20 kali 13 sama dengan min 260. Kemudian min 260 ditambah min 2 kali 19. Jadi yang pertama dikerjakan ialah min 2 kali 19. Jadi sama dengan min 260 tambah 38 tambah min 38. Ditambah min 38 sama dengan 298. Jadi jawabannya C, 298. Ya. Mungkin ada masukan
1 dulu, kemudian kelompok 2. Ya. Dengarkan baik-baik untuk kelompok 3. Hasil kami dengan hasil kelompok 3 berbeda. Kami memakai min, memakai tanda negatif. Coba maksudnya mau hasil kerja kan di mana dicela, di mana dia kesalahan. Toh? Maksudnya kalau menurut kami seperti itu. Menurut kelompok kami memiliki tanda negatif. Berarti coba lihat, berarti kamu harus lihat dari atas, dari DP penyelesaian itu mungkin coba samakan dengan tabelnya. Makanya di sini kamu perhatikan supaya kamu tahu di mana dia kecelakaan. Min 38 mempunyai tanda negatif, jadi kami memberikannya hasilnya juga negatif. Iya. Itu yang berbeda dari kami. Oh iya, terima kasih, silakan Bu. Silakan duduk. Ya, menurut kelompok 1 bahwa ini adalah negatif 260 ya, ditambah negatif 38 sehingga hasilnya tetap negatif 298. Itu dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 bagaimana hasil diskusinya? Coba. Saya mau jadi depan. Menurut kelompok kami memakai min juga. Coba jelaskan dulu. Sama dengan Kami memakai min sama dengan kelompok 1, yaitu min 260 tambah min 38 sama dengan min 298. Ya, oke. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, ternyata dari 3 kelompok jawabannya berbeda ya. 2 kelompok sama jawabannya, tapi dari kelompok 3 berbeda ya. Tidak apa-apa. Sekarang kita akan selesaikan. Kalau aturan pengerjaan hitungnya benar atau tidak? Benar. Ya, dikerjakan oleh yang di dalam tanda kurung ya. Ini hanya masalah penjumlahan ya, sebenarnya penjumlahan bilangan bulat negatif. Kalau menurut kelompok 3, coba bagaimana dengan masukan dari teman-teman atau tanggapan dari teman-teman, bagaimana kelompok 1, kelompok 3? Ya, mungkin kami yang agak sedikit keliru, jadi kami akan memperbaiki pengerjaan nomor 2 berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ternyata ya dia kelompok 3 sedikit keliru ya, karena memang ya negatif tambah ya, ditambah negatif, jadi berarti negatifnya bertambah ya, negatif 260 tambah ya, dalam kurung negatif 38 berarti jadi negatif 298 ya. Oke. Diperbaiki sana ya, ditaruh negatif ya. Siap-siap untuk kelompok 2 dikerjakan soal nomor 3. Silakan yang bernomor 3.
belum terlalu jeli saya ini. Sudah ini sering jeli. Menurut hasil diskusi kelompok kami, diketahui mula-mula suhu es krim 3 derajat Celcius, min 3 derajat Celcius. Lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Ditanyakan, suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah penyelesaian min 3 tambah 16 bagi 4 kali 2. 16 bagi 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi min 3 tambah 8 sama dengan 5 derajat Celcius. Jadi suhu es krim setelah 16 menit adalah 5 derajat Celcius. Ya. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Diberikan kesempatan kepada kelompok lain, kelompok 1 dan 3 untuk memberikan tanggapan, masukan, saran atau mungkin jawabannya berbeda. Disilakan. Siapa? Kelompok 1. Coba diperhatikan. Menurut hasil kerja kelompok mereka seperti ini, kelompok lain juga seperti ini, dan kita akan satukan semuanya ya. Kita akan mendapatkan satu kesimpulan yang baik. Oke? Ya. Kami tidak melibatkan beberapa tanda, namun hasil kami sama. Tarik kesimpulan ya. Menurut hasil diskusi kelompok kami, diketahui suhu es krim mula-mula min 3 derajat Celcius. Lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es setiap 4 menit. Suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Ditanyakan, suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, menurut kelompok kami penyelesaiannya, suhu semula min 3 derajat Celcius dan setiap 4 menit suhu naik 2 derajat Celcius. 4 menit sama dengan min 3 tambah 2 sama dengan min 1 derajat Celcius. 8 menit sama dengan min 1 tambah 2
sama dengan 1 derajat Celcius. 12 menit sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3 derajat Celcius. 16 menit sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 derajat Celcius. Oke. Ya. Coba kalian perhatikan hasil penyelesaian dari kelompok 1 dan kelompok 2. Hasilnya berapa? 5 derajat Celcius, sama ya. Penyelesaiannya berbeda. Mungkin ada dari kelompok lain yang punya masukan atau dia juga berbeda. Coba kelompok 3. Hasil diskusi kami tentang nomor 3 itu sama dengan kelompok 2. Jadi kesimpulannya di sini kami jadi lebih mudah paham bahwa soal tersebut bukan hanya bisa dikerjakan dengan satu cara, melainkan dengan beberapa cara. Tapi yang kami dapatkan dari kelompok 1 itu caranya seperti berderet, seperti rumusnya bersusun gitu, berderet dari 4 menit, mula-mula 3 derajat Celcius, kemudian naik 2 sama dengan min 1 derajat Celcius, kemudian 8 menit sama dengan min 1 derajat, tambah 2 sama dengan 1. Kemudian 12 menit 1 tambah 2 sama dengan 3 derajat Celcius, kemudian 16 menit sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 derajat Celcius. Jadi sesuai pengertian saya, dia sepertinya memakai rumus deret aritmatika. Oke, ya. Tepuk tangan, ya. Kalau kelompok lain sudah ya? Karena ini masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya masing-masing dan bagus. Ibu salut ya. Semua telah bekerja, telah diskusi dengan baik ya, biar kelompok yang tidak siswa ya, anggota kelompok yang tidak maju ke depan, tapi paham ya hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Untuk yang kelompok 1 hasilnya seperti telah dikatakan, ini jelas ya. Dari 4, 8 hasilnya juga seperti ini. Coba lihat. Seperti deret aritmatika ya. Sebenarnya di dalamnya juga ada ada apa? Operasi hitung campurannya. Yaitu di saat seperti ini, 4 ini sebenarnya ada penjumlahan yang dilakukan berulang. Kalau penjumlahan berulang itu sama dengan apa? Perkalian. Penjumlahan yang dilakukan berulang. Ya. Ya, sebenarnya ini hanya pembuktian ya. Dari yang sana ini caranya seperti ini. Hasilnya sama. Oke, tepuk tangan, silakan duduk untuk semuanya. Oke, Pak. Ini soal evaluasinya dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Ya. Ya, kerjakan di situ. Tulis nama ya. Jangan lupa nama. Supaya tidak kena.
jadi mengerti tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Dan pada pembelajaran ini juga saya mendapatkan hal yang menarik pada pengerjaan soal tadi. Saya lebih tertarik dengan pengerjaan nomor 3 karena di situ saya dapat memahami cara-cara dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi saya lebih mudah untuk berinovasi dengan cara-cara yang telah dipraktikkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Oke, terima kasih. Silakan yang kelompok, bukan kelompok, siswa yang lain. Silakan, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya lebih paham dengan soal ceritanya. Karena di sini saya bisa dapat soal pengerjaannya yang lain. Coba yang lain, coba. Prince, coba. Dari materi hari ini, umum ya, materi apa operasi itu campuran. Apa saja yang kamu, ilmu apa yang bisa kamu bawa pulang? Ilmu apa yang bisa kamu bawa jadi bekal kamu untuk lanjut ke SMP? Coba. Saya bisa mengerti yang saya kurang tahu. Oke. Yang Prince belum paham ya, di sini bisa paham ya? Ya, oke. Coba semua apa yang kita pelajari barusan? Ya, dalam materi tadi saya dapat terinspirasi dengan pengerjaan yang belum pernah saya tahu. Oke, terinspirasi seperti soal seperti apa itu? Seperti soal yang dikerjakan oleh kelompok 1. Ya. Coba. Ya, selain pengerjaan soal ya, mungkin kamu dulunya sudah pernah mengerjakan soal cerita, tapi mungkin untuk lebih pemahamannya masih kurang. Tapi saat ini karena kalian langsung bisa berbagi ya, berdiskusi dengan teman, itu bisa membantu kalian memahami. Sekarang, selain itu, untuk materi hari ini, operasi itu campuran. Apalagi yang ada tersimpan di memori kamu? Coba. Dari awal tadi, apa yang ibu sempat ada penanyaman lewat Saya bisa menjadi tahu aturan pengerjaan operasi hitung bilangan bulat. ya. Pas kasih bilang, dia lebih tahu tentang pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Coba. Ibu tanya, semua tahu tentang, masih ingat atau sudah paham tentang pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat? Coba yang pertama apa? Sebutkan aturan pengerjaan hitung bilangan bulat. Coba yang pertama apa sama-sama? Operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian Operasi hitung campuran yang menggunakan tanda penjumlahan dan pengurangan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 3, operasi hitung yang menggunakan perkalian dan penjumlahan harus dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan tanda penjumlahan dan pengurangan, sebab sifat dari perkalian dan pembagian sama kuat. oke. Ya. Iya ya. Ada aturannya, jadi di saat mengerjakan itu operasi hitung campuran yang kita lihat fokus itu ya aturannya. Jika ada dalam tanda kurung berarti yang didahulukan adalah yang ada dalam tanda kurung. Jika
positif, negatif. Jika ada tambah, kurang, kali bahagi dalam satu soal, apa yang didahulukan dikerjakan? Kalian bahagi. Bahagi karena Sifatnya sangat kuat. Yang lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. ya. Seandainya hanya ada tambah dan kurang di situ dalam soal, berarti dikerjakan seperti apa? Dikerjakan ya, dari depan. Oke, berarti semua paham? Paham? Benar? Benar. Oke, sampai di sini berarti pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau berikan hadiah kepada siswa yang paling aktif baik dalam kelompok maupun dalam diskusi di kelas. Semua tahu siapa siswa tersebut? Merasa diri dong. Siswi tersebut adalah Li, ya. Tasya, silakan Tasya maju ke depan. Sebenarnya ini ada hadiah untuk kelompoknya. Kelompoknya kurang aktif, jadi ada yang lebih aktif juga. Bekal ke SMP. Ya. Ini satu-satu ini. Dan ada yang aktif lagi. Mas Kasih, maju ke depan. Siapa lagi? Sini. Ya. Ini penghargaan bagi siswi yang aktif ya. Semua aktif. Semua aktif dan Ibu salut untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ya, setidaknya kamu punya ilmu ya yang kamu bawa. Jadi untuk yang aktif pertama adalah Li, terima kasih. Dan yang kedua adalah Pas Kasih. Dan yang ketiga adalah Cindy. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Belajar itu jangan takut-takut ya. Silakan bertanya jika tidak tahu. Seperti itu ya. Supaya kamu enjoy ya. Jadi untuk belajar itu adalah suatu kebutuhan, bukan suatu yang wajib ya. Wajib, tapi kalau orang merasa itu wajib, biasa ada bosan timbul ya. Tapi kalau kita anggap bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan, maka kita akan terus ya ada keinginan ya. Oke, untuk yang lainnya jempol 1 tambah 1 sama dengan 2 jempol. Tepuk tangan. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu juga senang kamu juga bisa paham apa materi kita hari ini. Oke? Dan kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa sesudah belajar hari ini? Silakan. Baik, oke. Teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang belajar tadi. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami bisa ingat selalu untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.